Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda, Standbook A 241200041 dari Program Studi Pendidikan Fisika di Universitas Tadulako. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas praktikum percobaan 2, yaitu tentang kalor lebur es. Adapun tujuan pada percobaan kali ini yaitu tujuan pembelajaran umum, memahami dan menyelidiki peristiwa dan perubahan fase suatu benda. Kemudian tujuan pembelajaran khusus yaitu menjelaskan kegunaan asas Black, membedakan benda yang melepaskan kalor dan yang menerima kalor. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung kalor lebur es. Kemudian fungsi alat dan bahan. Yang pertama yaitu kalorimeter. Kalorimeter berfungsi untuk mengukur kalor jenis bahan dan kalor lebur es. Kemudian yang kedua yaitu bejana didih. Berfungsi sebagai wadah untuk memanaskan bahan dengan skala tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu termometer. Termometer berfungsi untuk mengukur suhu dan temperatur serta perubahan suhu. Kemudian yang keempat yaitu bunsen yang menghasilkan nyala api yang berfungsi untuk pemanasan, sterilisasi, dan pembakaran. Kemudian yang kelima yaitu neraca. Neraca yaitu berfungsi untuk mengukur massa benda atau logam yang digunakan dalam praktikum laboratorium. Kemudian yang keenam yaitu kertas pengisap. Kertas pengisap berfungsi untuk mendeteksi cairan. Kemudian yang terakhir yaitu es secukupnya. Es ini berfungsi sebagai bahan pada percobaan kalor lebur es. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada peristiwa dan perubahan fase suatu benda. Peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda. Setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlalu terlihat. Perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut, seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Beberapa peristiwa perubahan wujud benda beserta contohnya, yang pertama yaitu mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi benda cair. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi dingin. Contohnya adalah lilin dibakar akan meleleh menjadi sebuah cairan. Contoh lainnya adalah coklat yang padat dipanaskan sehingga mencair dan berubah menjadi benda cair. Kemudian yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda cair hingga menjadi benda padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contohnya adalah air yang dibekukan di dalam lemari pendingin atau freezer. Membeku merupakan kebalikan dari perubahan wujud benda mencair. Kemudian selanjutnya yaitu menguap. Menguap merupakan peristiwa di mana benda cair berubah wujud menjadi gas yang memerlukan energi panas. Contohnya, peristiwa menguap adalah proses penguapan pada air yang dimasak lalu bensin yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis. Kemudian perubahan wujud benda yang membutuhkan kalor terdiri atas mencair, menguap, dan menyublim. Mencair adalah proses perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contoh es batu. Es batu bentuknya padat menjadi air atau zat cair. Lilin yang dipanaskan, es krim yang dibiarkan di ruang terbuka akan mencair dengan sendirinya. Dalam proses mencair, benda menerima energi panas atau kalor untuk membuat benda padat menjadi cair dan logam dicairkan menggunakan solder. Misalnya, pada perubahan es batu menjadi air, panas dibutuhkan es batu untuk berubah menjadi cair. Kemudian selanjutnya yaitu menguap. Menguap adalah proses perubahan wujud benda dari cair menjadi gas.
Contohnya peristiwa menguap air menjadi uap air saat memasak air. Bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-lama juga akan habis, berubah menjadi gas, dan lain sebagainya. Dalam proses menguap, benda semula berupa zat cair menerima atau membutuhkan energi panas atau kalor untuk merubah air yang dipanaskan menjadi uap air. Dalam peristiwa menguap, zat memerlukan energi panas untuk berubah dari cair ke gas. Kemudian selanjutnya yaitu menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat ke gas. Contohnya menyublim terjadi pada kapur barus atau kamper yang disimpan pada lemari pakaian, lama-lama akan habis dan di dalam lemari akan menjadi harum. Dalam peristiwa menyublim saat memerlukan energi panas untuk berubah dari padat ke gas. Kemudian kita masuk pada kegunaan asas Black. Kalor yang dilepaskan air panas akan sama besarnya dengan kalor yang diterima susu yang dingin. Kalor merupakan energi yang dapat berpindah. Prinsip ini merupakan prinsip hukum kekekalan energi yang dirumuskan pertama kali oleh Joseph Black pada tahun 1728 sampai 1899. Energi adalah kekal, sehingga benda yang memiliki temperatur lebih tinggi akan melepaskan energi sebesar QL, dan benda yang memiliki temperatur lebih rendah akan menerima energi sebesar QT dengan besar yang sama. Secara matematis, pertanyaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Q lepas sama dengan Q terima. Keterangannya adalah Q lepas adalah jumlah kalor yang dilepaskan oleh zat dengan satuan joule. Kemudian Q terima sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh zat. Dengan menggunakan asas Black, kita dapat menghitung suhu akhir dari dua buah benda atau zat yang dicampurkan. Selain itu, jika kalor jenis dalam suatu benda diketahui, kita dapat mencari kalor jenis benda kedua. Kemudian selanjutnya yaitu membedakan benda yang menerima kalor dan benda yang melepaskan kalor. Perubahan wujud benda yang melepaskan kalor meliputi membeku, mengembun, dan mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas ke padat. Contoh peristiwa mengkristal terjadi pada berubahnya uap menjadi butiran es di dalam freezer. Dalam peristiwa mengkristal, perubahan zat terjadi karena terjadi pelepasan energi panas. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya peristiwa membeku adalah air di dalam freezer akan menjadi es batu, lilin cair yang didinginkan, dan perubahan kue agar-agar dari cair menjadi padat. Peristiwa perubahan zat menjadi beku atau membeku merupakan peristiwa dengan zat melepaskan energi panas. Kemudian mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya peristiwa mengembun adalah es batu dalam sebuah gelas akan membuat bagian luar gelas basah. Rumput di lapangan pada pagi hari menjadi basah padahal sore harinya tidak hujan. Dan titik embun air yang memburamkan kaca mobil saat hujan dalam peristiwa mengembun saat melepaskan energi panas sehingga benda gas dapat menjadi cair. Kemudian yaitu kita masuk pada menghitung titik lebur. Temperatur ketika zat benda berubah dari wujud padat ke wujud cair disebut titik lebur, sedangkan temperatur ketika zat berubah wujud dari cair ke padat disebut titik beku. Rumus kalor lebur. Banyaknya kalor Q yang diperlukan untuk melebur massa kilogram zat dapat dihitung dengan menggunakan formulasi yang dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan M kali L, dengan keterangan Q sama dengan banyak kalor yang diperlukan untuk melebur zat dengan satuan joule atau dapat dituliskan dengan J. Kemudian itu M sama dengan massa zat yang melebur, satuannya adalah kilogram atau kg. Kemudian L sama dengan kalor larutan zat, satuannya adalah joule per kilogram atau J per kg.
Sekian penjelasan materi percobaan 2 yaitu tentang kalor lebur es. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.